Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Nah, ini adalah sesi Vicon untuk bimbingan saya ya. Nah, saya ingin tahu dulu, rekan-rekan di sini kan pasti bervariasi ya, beragam untuk konsentrasi tugas akhirnya. Mungkin ada yang keuangan, kemudian ada yang operasional karena saya pegang dua bidang tersebut ya. Nah, di sini saya punya catatan nama-nama rekan-rekan, tapi saya tidak mencatat rekan-rekan yang operasional yang mana, yang keuangan yang mana, kan saya nggak tahu ya. Namun pada intinya rekan-rekan semua akan menyusun tugas akhir dengan sistematika yang sama. Jadi mungkin rekan-rekan sudah pegang ya yang tadi saya share ya untuk sistematikanya. Sudah ya tadi sudah pegang ya semuanya. Mbak Cintami sudah ada ya? Iya, sudah, Bu. Oke, saya share dulu. Kita akan bahas terkait itu. Dari mulai latar belakang ya rekan-rekan, kan saya minta rekan-rekan ini membuat latar belakang bab 1 maksud saya. Jadi ada latar belakang masalah di situ, kemudian ada rumusan, batasan, Sudah, tujuan gitu ya. Jadi kita bahas dulu. sudah jadi STP. STP yang Cortex, yang Darknom, itu yang ada. Oke, sebentar saya share. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari mengupas dulu bab 1 pendahuluan. Coba, berapa orang di sini coba yang hadir ya? Ada 20. Saya semester genap ini karena banyak sekali ada 50. Coba, ada berapa yang operasional? Coba siapa aja yang operasional? Ya ada ini. Berarti semua keuangan ya? Keuangan, Bu. Semua keuangan. Unit saya operasional, Bu. Mbak Cintami operasional. Saya unit Ngisinya apa di form respon itu yang di share Pak Wahyu? Operasi apa keuangan? saya keuangan, Bu. Oh, keuangan berarti keuangan ya, dia nggak bisa rubah nih. Yang sudah Ya, mengisi keuangan stick pada keuangan, yang mengisi operasional stick pada operasional gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi jangan rubah. Oke? Oke, kita mulai dari membahas latar belakang masalah. Jadi kan saya minta nih rekan-rekan mencari 5 jurnal, minimal 5 jurnal dengan kesamaan variabel. Variabel berarti kan variabelnya ada apa aja? Ada X dan Y atau yang bisa dikatakan variabel dependen dan variabel terikatnya. Ini yang biasanya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi rekan-rekan harus bisa membedakan ya. Metode penelitian itu apa saja? Ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif itu bisa menggunakan uji hipotesis. Artinya metode kuantitatif itu menggunakan uji hipotesis, menggunakan analisis statistik, regresi linear berganda. Jadi kenapa regresi linear berganda yang digunakan? Karena kita kan fokusnya sarjana S1 gitu ya, strata 1. Jadi variabelnya tidak lagi menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y, tapi berganda, dua variabel X dan satu variabel Y ya, dimana bisa membedakan kenapa pakai regresi linear berganda dengan uji hipotesis. Jadi ada H1, H2 atau ditambahkan H3-nya gitu ya rekan-rekan. Nah, di sini karena kalau di kita ini banyak sekali yang memang mayoritas memilih kuantitatif ya. Karena kuantitatif itu lebih mudah daripada kualitatif.
Kalau kualitatif kan artinya dia harus melakukan benar-benar mendalam gitu ya. Jadi misalkan biasanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang memang fenomenanya perlu diteliti lebih mendalam, sehingga perlu ada yang namanya wawancara mendalam dengan 3 informan gitu, itu kualitatif ya. Kemudian perlu nanti ada yang namanya uji triangulasi dengan 3 sumber ya, itu. Dan justifikasinya kalau kualitatif itu akan lebih sulit. Maka mayoritas mahasiswa kita ini lebih memilih kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena lebih mudah. Kuantitatif kita tinggal cari untuk strata 1 ya, boleh jurnal yang memiliki kesamaan variabel X dan Y. Dan tentunya objeknya pasti harusnya berbeda ya. Nah, dari kuantitatif tersebut nanti rekan-rekan bisa lihat nih hasil penelitiannya. Pasti kan berbeda-beda. Nah, berbeda-bedanya dari mana? Antara pengaruh variabel X dengan Y yang diteliti satu orang dengan peneliti lainnya, ada yang hasilnya sama, positif gitu, atau hasilnya berbeda, negatif. Nah, kalau ada yang perbedaan itu kan research gap namanya. Jadi menemukan suatu research gap atau perbedaan hasil penelitian. Nah, ini bisa rekan-rekan lakukan seperti itu. Ya. Jadi, dalam suatu latar belakang masalah, nah buat nih di sini nih kita jelaskan yang kuantitatif ya. Dalam membuat suatu latar belakang masalah pada bab 1 pendahuluan, maka rekan-rekan gunakan konsepnya yaitu piramida terbalik. Misalnya kalau keuangan ya, mau menjelaskan terkait kinerja biasanya, kinerja keuangan atau terkait nilai perusahaan gitu ya. Nah, saya ambil contoh ya keuangan ya. Ini kinerja keuangan. Nah, dalam mengukur kinerja keuangan, saya pengen tahu nih pemahaman rekan-rekan. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan? Coba, siapa yang ambil keuangan? Coba saya tanya satu-satu ya. Dari yang paling atas dulu nih. Mas Muhammad Nur Haidir. Penelitiannya apa? Saya ambil manajemen keuangan, Bu. Nah, coba manajemen keuangan judulnya apa? Pengaruh perputaran piutang, kas dan perputaran piutang terhadap return of asset return of assets. Oke, jadi return on asset ini merupakan indikator apa? Ya, apa namanya? Indikasinya itu profitabilitas ya. Kalau ROA kan? Iya, ROA. Nah, jadi kan Mas Muhammad ini, saya panggilnya apa nih, Mas Mas Nur Haidir, ya? Bu. Oh, Haidir, oke. Mas Haidir ini ingin melihat ya kan profitabilitas. Berarti kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan kan gitu kan. Indikatornya ROA kan. Nah, ya betul, Bu. artinya Mas Haidir ini harus tahu apa saja sih yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Tadi pakai apa variabel X-nya? Variabel X, ada 2 variabel, Bu. Ya, apa? Variabel X1 perputaran kas, X2 perputaran piutang. Variabel Y-nya itu return on asset. Nah, oke. Jadi dalam menyusun masalah latar belakang masalah di sini, nah Mas Haidir harus buat masalah umum dulu. Apa sih yang dialami di apa namanya? Boleh mengangkat secara luas gitu ya perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait kemampuannya dalam menghasilkan laba. Sebutkan faktor-faktornya di situ. Jadi luas kan masalah umumnya. Nah, luas nih. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba gitu ya dengan indikator ROA adalah ini gitu kan. Nah, merujuk nih masuk ke masalah khusus. Mas Haidir mau ininya di mana? Lokus penelitiannya di mana?
Di mana Eh, lokus penelitiannya? paling paling kalau dari saya Bu itu akun-akun yang ada di Neraca. Bukan, bukan. Lokus tempat penelitiannya di mana? Oh, tempat penelitiannya. Eh, Sebenarnya saya ada beberapa perusahaan Bu. Eh, Rencana saya kan saya belum ngambil sampel laporan keuangan Bu. Nah, Mm-mm. saya itu mau coba beberapa perusahaan, saya masukkan di perhitungannya. Habis itu nanti saya lihat bagaimana hasilnya Bu. Oke, gini ya. Jadi Mas Haidir ini harus tentukan dulu mau Oh, ambil di mana ininya, penelitiannya, tempatnya. Dan bukan cuman itu, jadi kita menentukan tempat nih, tapi kita harus lihat benar ada masalah nggak di situ. Kan ini terkait ROA, profitabilitas. Coba dihitung nanti ROA-nya. Kan harus ada data empiris yang merujuk pada fenomena. Berarti kan kalau dari judul, pengaruh perputaran piutang sama apa? Kas ya. kas dan piutang. Nah, kas dan piutang terhadap ROA. Atau di situ kan ROA itu profitabilitas kan. Iya. Nah, berarti harus dilihat ada nggak fluktuatif ROA di perusahaan tersebut naik turunnya, gitu ya. Kan Mas Haider harus bisa menentukan kalau setiap perusahaan kan berbeda-beda ya, tingkatan ROA yang baik berapa persen gitu kan. Iya, betul loh. Nah, itu harus dipastikan dia mendapat ROA-nya sudah baik secara berapa tahun. Nih, biasanya kan pakai tahun. Kalau ROA kan dihitungnya tahunan ya. Iya, Nanti betul. ambil sampelnya berapa nih, datanya berapa tahun, 7 tahun gitu ya. Ambil. Kemudian dilihat bagaimana ROA tersebut. Kalau sudah bagus semua ya ngapain dianalisis gitu. Yang diperlukan kan fenomena. Makanya dinamakan latar belakang masalah. Harus ada masalah yang tercerminnya dengan apa? Dengan data empiris. Jadi di sini di latar belakang ini perlu adanya data empiris yang menunjukkan bahwa ada masalah ROA di perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah ada nih masalahnya diketahui data ROA-nya fluktuatif gitu ya. Dari tahun ini sampai tahun berapa ini fluktuatif, naik turun gitu ya. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Nah, diperlukan analisis lebih lanjut dengan misalkan mengambil dua faktor utama yang mempengaruhi ROA. Apa saja? Kas dan perputaran piutang. Sehingga menurut peneliti ini jadi disebutkan urgensinya perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, maka Gitu. penulis Siap. tertarik mengambil judul penelitian ini. Gitu ya. Jadi dari Siap, masalah Bu. umum dulu, kemudian masalah khusus di dalam suatu perusahaan. Baru pada akhirnya nanti merujuk kenapa peneliti tertarik mengambil judul tersebut. Paham ya? Rekan-rekan yang lain paham ya? Bu. Insya Allah. Oke, jadi harus ada data empiris ya yang mengaitkan bahwa terjadi masalah atau fenomena. Nah gini, kalau dalam keuangan tuh enaknya gini, jadi rekan-rekan tuh nggak perlu susah-susah ya ngambil data gitu. Misalkan kalau di suatu perusahaan kan agak susah ya mengambil data, betul nggak? Misalkan di perusahaan yang rekan-rekan gunakan gitu ya, tapi agak susah. Bisa rekan-rekan gunakan data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang sudah publikasi. Nah, ini publikasi kan terkait biasanya yang terdaftar gitu di Bursa Efek Indonesia. Nah, enaknya seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi ambil saja misalkan sektor perbankan. Kan laporan keuangannya banyak tuh sudah publikasi. Ada berapa sih sektor perbankan di Indonesia? Pakailah itu. Misalkan terus ambil kira-kira ada masalah apa nih yang pengen dilihat. Kalau sekarang mungkin ya terkait apa sekarang nih? Kan inflasi ya. Nah, inflasi ini biasanya akan mempengaruhi sektor-sektor apa saja. Ini rekan-rekan bisa cari nih. Inflasi naiknya harga-harga kebutuhan pokok gitu ya. Mungkin bisa menggunakan perusahaan-perusahaan FMCG gitu ya, yang memang dia menyediakan barang-barang kebutuhan pokok. Apakah berpengaruh terkait inflasi gitu? Nah, itu bisa rekan-rekan gunakan. Jadi cari
Jadi nggak usah susah-susah rekan-rekan menentukan mencari lokus penelitian. Kalau misalkan perusahaan yang rekan-rekan cari ini yang mau dipakai ini susah, ya udah pindahlah ke perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya, karena erat kaitannya bidang riset keuangan itu menggunakan laporan keuangan. Seperti tadi Mas Haidir itu kan terkait pengaruh. Jadi eh, cari dulu fokus utamanya apa, ya. Tadi kan ROA, profitabilitas. Nah, rekan-rekan yang lain bagaimana? Itu ya. Paham ya, rekan-rekan ya? Ini dalam membuat latar belakang masalah. Coba saya mau tanya lagi yang lain deh. Coba judulnya yang lain, keuangan. Mungkin Bu, boleh saya Bu. Mau, silakan. Eh, izin Bu, judul yang saya ajukan kemarin itu berjudul pengaruh profitabilitas, Mm-mm. likuiditas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Oke, Jadi ada 3 variabel X Bu. boleh. Hmm. Eh, Kalau lokusnya ini Bu ya, udah mulai saya olah itu perusahaan sektor bahan baku Bu. Jadi ngambil data sekunder dari perusahaan lain. Oke, berarti kan publikasi datanya sudah ada ya. Betul, Oke. sekunder Bu. Mm-mm. Terus yang ditemukan fenomenanya apa? Ini kan terkait nilai perusahaan ya. Betul Bu. Kalau Indikatornya apa? Nilai perusahaan. indikator, oh ini Bu, kalau price to book value. Oh, oke. Ah, PBV ya. betul. Nah, sudah dapat ininya apa? Data PBV-nya untuk berapa Kalau perusahaan itu? eh, enggak Bu, karena saya bukan dulu ya. Oke. Jadi yang saya ambil itu dari papan utama Bu. Kenapa Hmm. papan utama? Karena relatif lebih stabil kalau dibandingkan sama yang papan pengembangan. Itu itu ada 25 perusahaan. Oke, jadi nanti Mas Andreas, ini kan masalah umumnya berarti jabarkan dulu semuanya gitu ya. Kemudian nanti dibagi gitu, masuk ke masalah khusus bahwa yang lebih terlihat terjadinya fenomena itu papan apa tadi? Jangan papan ya, jangan papan atas, papan bawah ya. Oh iya Bu. Mungkin klasifikasinya lebih lebih ilmiah gitu ya, apa tuh namanya? Kategori gitu, mungkin 10 Oh iya besar betul. atau berapa besar gitu ya. Baik. Ya, jadi nanti dilihat benar nggak nilai perusahaannya itu fluktuatif ya. Berarti dari 25 perusahaan ya. 25 Bu. Ya, oke. Tadi Tapi X-nya, itu Bu, ya silakan. mungkin kan 25 perusahaan itu mungkin yang saya pilih lagi yang eh, periodenya 2022 sampai 2024 saya pilih yang 3 tahun itu melaporkan laporan keuangan. Kalau misalnya nggak ada ya udah saya eliminasi. Mungkin gitu Bu nanti. Oke, jadi ini kalau misalkan pakai perusahaan yang banyak dengan laporan gitu ya. Iya, Laporan, ini kan mix berarti ya. Perusahaannya iya Bu. banyak, nggak satu kan? Iya, Ya, perusahaannya banyak. Kemudian menggunakan periode time series. Banyaknya perusahaan itu kan masuk data cross section. Kemudian dengan data time series, artinya mix nih penggabungan data time series dan cross section pakai regresi data panel berarti ya. gitu. Ya, betul ya Mas Andreas ya. Eh, Kalau ke situ karena ini Bu, karena kami kan mengambil tugas akhir sama metode mata kuliah metode penelitian itu kan di semester yang sama. Mm-mm. Jadi eh, sambil mengerjakan apa TA ini sambil mempelajari dari awal gitu. Jadi agak agak ini juga nanti Oke, nggak mengolahnya apa-apa. gimana. Nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai aja regresi. Jangan gini ya. Mahasiswa atau rekan-rekan jangan takut nih. Mau pakai Baik, SPSS, Bu. takut saya nggak ngerti. Eh, Pakai EVIUS, saya takut gitu. Smart PLS, ya nggak usah takut. Jadi nggak akan sulit kok gini. Intinya kalau sudah dapat datanya, running data akan mudah. Rekan-rekan bisa cek YouTube tuh banyak sekali langkah-langkahnya ya. Tinggal download aplikasinya. Yang pas yang perlu dipastikan itu datanya ada apa enggak yang buat di running gitu ya. Nah, itu bisa.
Jadi Mas Andres jangan takut kalau saya bilang regresi data panel udah takut nih. Jangan. Ya memang begitu karena ini saya lihat dari ininya kan saya mulai apa nelaah nih Mas Andres pakai banyak perusahaan gitu ya. Kemudian dengan data time series ya udah cocoknya regresi data panel gitu. Nanti sambil jalan kita boleh koordinasi ya. Jadi Mas Andres nggak akan sendiri, nggak akan saya lepas gitu. Udah kerjain gitu. Enggak, tetap bisa konsultasi sama saya gitu. Ya, Ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini Mas Andreas sudah terlihat ya. Jadi dari rekan-rekan mengutarakan judulnya, rekan-rekan saya bisa langsung telaah gitu. Ini pakainya apa gitu. Kalau tadi yang Mas Haidir kalau dia pakai satu perusahaan saja ya bisa pakai SPSS. Itu ya rekan-rekan ya. Mas Andreas juga ya. Jadi ya bagus nih kalau misalkan menggunakan banyak perusahaan dan biasanya tentunya gitu ya dosen penguji nih saya kasih inilah apa namanya insight gitu ya yang menggunakan regresi data panel itu masih jarang biasanya dapat nilai lebih. Nah, kalau pakai SPSS semuanya udah pakai gitu tapi kalau pakai data panel itu biasanya akan mendapatkan nilai lebih gitu ya meskipun data panel sendiri ya masih tergolong mudah lah gitu ya jadi tapi ada dapat nilai sendiri lah lebih bagus gitu ya. Dan ini tentunya harus dicocokkan lagi dengan apa penelitian yang dilakukan sesuai nggak metodenya gitu. Tentunya metodenya kan kuantitatif. Nah, data yang digunakan apa? Itu ya Mas Andreas ya. Ada lagi nggak pertanyaan Mas Andreas? eh, mungkin saya mau nanya ini tuh, kan metode yang saya ambil itu kuantitatif. Terus ada istilah pendekatan ini. Itu, Deskriptif. iya, itu apa Bu ya? Jadi deskriptif itu kita menjelaskan terkait si sampelnya ini. Jadi ada berapa perusahaan. Kemudian nanti dilihat nilainya, nilai rata-rata, min, median gitu kan. Nah, itu yang namanya deskriptif, dijabarkan satu-satu. Itu ya. Ah, Nah, kalau terima ada kasih Bu. lagi yang pakai survei, ya kan? Pendekatan kuantitatif, metode kuantitatif dengan pendekatan survei, artinya pakai questionnaire. Itu ya. Bedanya itu aja. Oke. Ada lagi coba saya mau ini kan dari tadi keuangan coba operasi ada nggak operasi operasional yang operasional jadi gini ya pastikan yang keuangan tepat dalam pemilihan judul jangan di luar konteks keuangan apa sih konteks keuangan konteks keuangan kan artinya biasanya penelitian yang mengambil riset bidang keuangan tidak jauh dari misalkan tadi kinerja keuangan itu ya. Tadi ada profitabilitas, kemudian Mas Andreas tadi apa nilai perusahaan ya. Kemudian apa lagi? Biasanya rasio-rasio tadi rasio-rasio sudah dijabarkan. Kemudian saham juga bisa. Jadi itu yang konteks-konteks keuangan. Jangan sampai salah dalam menentukan judul. Kalau ininya keuangan ya berarti konteksnya terkait keuangan. Jangan bahas apa keuangan tapi melihat kepuasan. Masuk nggak? Hmm? Maksud Bu. Misalkan kita mau melihat apa namanya mengukur kinerja, tapi pakai kepuasan, kepuasan karyawan atau kepuasan apa itu kan nggak masuk tuh, ya. Jadi pastikan ranahnya tetap keuangan, itu ya. Kalau operasional bagaimana? Nah, ini kan kalau operasional, rekan-rekan dapat manajemen operasional nggak? Kayaknya enggak ya, yang mengambil operasional. Kebetulan saya ngambil manajemen operasional. Nah, Mbak Yunita gimana nih judulnya coba? Iya Bu, saya tuh kan ngambil manajemen operasional karena Mm-mm. saya punya usaha sendiri kebetulan Bu di rumah. Jadi kalau untuk judul skripsi itu saya ngambilnya pengaruh kualitas produk dan keputusan konsumen terhadap minat beli susu kambing Etawa pada Lestari Farm. Kebetulan kan
usaha saya itu kan tentang ternak kambing ya Bu ya, ternak ternak kambing etawa yang produknya itu berupa susu, Oh, susu oke. kambing murni. Nah, itu saya tuh rencana pengen masukin usaha ternak saya itu ke skripsian atau ke tugas akhir saya Berarti gitu Bu. kualitas produk terhadap apa? Dan kepuasan konsumen terhadap minat beli. Nah, gini, minat beli ya. Memang, tapi minat beli itu biasanya erat kaitannya dengan pemasaran. Minat Iya. beli kalau dalam perusahaan, sorry, dalam operasional, minat beli itu biasanya gini, terkait dengan keputusan pembelian bahan baku, bukan minat beli konsumen ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dikaitkan dengan minat beli konsumen, jatuhnya pemasaran. Tapi minat beli, jadi perusahaannya Mbak Yunita gitu terkait membeli bahan baku. Karena kalau kita mengutip keputusan minat beli atau keputusan pembelian gitu ya, pakarnya kan berbeda nih. Mm-mm. Kalau pemasaran biasanya Kotler, minat beli konsumen. Nah, kalau operasional fokusnya pada perusahaan itu sendiri. Jadi minat beli dari perusahaan atau keputusan pembelian bahan baku. Itu si Hazer Render. Jadi Mbak Oh, Yunita harus fokus. Kalau operasional berarti dari sisi perusahaannya oke. gitu. Atau Mbak Yunita bisa pakai TQM, Total Quality Management. Nah, terhadap kepuasan pelanggan. Hmm, Ya, gitu ya jadi Bu ya. jadi coba kan TQM itu kan banyak prinsipnya, ada 10 apa 8 gitu ya. Ambil Oke. prinsipnya, ada berapa? Yang pertama apa namanya? Fokus terhadap pelanggan. Kemudian apa lagi tuh? Aduh, saya lupa. Kerja sama tim gitu. Artinya kan dari seluruh karyawannya. Yang ketiga, apalagi gitu ya. Pokoknya bisa ambil biasanya kalau pakai TQM itu kan untuk meningkatkan kualitas ya. Nanti Iya. terhadap kepuasan pelanggan itu bisa pakai terhadap kepuasan pelanggan yang membeli produknya Mbak Yunita itu bisa kalau itu ya. Nah, ambilnya TQM. Prinsip TQM dijadikan suatu variabel. Ada berapa Oh, tuh? Itu ya. oke Ibu. Hmm. Jadi nggak bisa ya kalau keputusan minat beli konsumen nggak bisa. Bagus Ibu sama judul saya gitu. Kenapa? Saya juga sebenarnya masih ragu sama judul yang saya bikin. Mm-mm. Jadi masih bingung-bingung gitu Bu. Gimana sekarang udah fokus tuh TQM ya. TQM ambil coba Mbak Yunita berarti cari jurnal TQM terhadap kepuasan pelanggan gitu ya, sehingga nanti hasilnya jurnalnya sudah ketemu, pelajari sehingga nanti Mbak Yunita kuat nih membuat apa penelitiannya sudah jelas, oh arahnya ke sini itu ya. Nanti saya Oke berikan Ibu. contoh nih, ada kemarin ada mahasiswa yang sudah lulus juga dia pakai itu ya, nanti Oke. saya tampilkan di sini. Oke, coba yang lain satu lagi deh sebelum saya lanjut, ada lagi nggak? Izin Bu. Izin Bu. Oke, siapa dulu nih? Mas, Mas Rizky, boleh? Silakan. Iya Bu. Sebenarnya saya di manajemen keuangan Bu Oke. konsentrasinya. Mm-mm. eh di mana variabel X-nya saya coba ambil 4 Bu. X1, X2, X3, X4 Mm-mm. terhadap Y. Y-nya itu saya ambil return saham. Jadi eh, di teori rasio kan Bu, saya mengambil satu-satu dari masing-masing teori Bu. Teori likuiditas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, sama rasio aktivitas yang Oke. masing-masing diproksikan dengan CR, DER, ROA, sama TATO. Oke. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap return saham. Kemudian lokus penelitian saya itu mengambil perusahaan manufaktur, subsektornya itu consumer goods, periodenya itu 2020 sampai 2024, 5 tahun. Nah, metodenya saya coba pakai metode regresi data panel, Bu. Oke, sama ya sama Yang Mas Andreas. ya
di mana itu nanti kan akan diuji eh, CEM-nya, FEM-nya, dan Ya, RAM-nya, Bu. ya. Pakai 3 metode, uji Mm-mm. Hausmann, uji Chow, sama uji LM. Mm. Nah, itu sih, Bu. Nah, cuma yang saya coba ini, Bu, nanti ketika udah masuk uji koefisien determinan, Bu, uji R square-nya, itu tuh di Unsia ada pengaruh nilai nggak, Bu? Misalnya ketika R square-nya itu di bawah, misalnya katakanlah 30% atau 10%, itu berpengaruh ke nilai nggak? Ya enggak. Oke. Ini lucu sekali nih Mas Rizky. Jadi, koefisien determinan itu kan melihat pengaruh antara variabel X yang digunakan. Misalkan dari 4 variabel X itu yang mempengaruhi Y di bawah 30%, artinya kan minim. Jadi 4 variabel itu tidak terlalu berpengaruh terhadap Y. Ada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain di luar penelitian yang sangat berpengaruh. Itu nggak akan mempengaruhi nilai Mas Rizky, nggak. Jadi penelitian yang dihasilkan, mau dia jelek gitu ya, mau dia sesuai atau tidak dengan hipotesis yang diajukan ya nggak masalah gitu ya. Jadi jangan khawatir, nggak akan nilainya dikurangi karena memang penelitiannya kan dilakukan seperti itu. Apapun hasilnya itu sesuai gitu ya dengan data yang kita miliki kemudian diolah. Jadi tidak akan mempengaruhi nilai Mas Rizky nantinya. Itu. Yang mempengaruhi apa? Nilai bisa turun gitu ya pada saat tugas akhir. Pertama, tidak bisa memahami apa yang ditulis. Dilihat dari latar belakang, ditanya di apa? Ini fenomenanya bagaimana? Kenapa Anda bisa mengambil judul ini? Sedangkan faktor-faktor pengaruh paling utama bukan faktor-faktor yang Anda ambil. Kenapa Anda bisa menyimpulkan 2 faktor ini atau 4 faktor ini mempengaruhi? Itu yang Mas Rizky harus bisa jawab. Itu ya. Kemudian Oke, sih, Bu. dilihat dari hipotesisnya. Kok hipotesisnya misalkan ini tadi return saham ya. Kita ambil yang paling mudah deh. Yang memang mempengaruhi. Misalkan gini, rasio apa itu? Yang menggunakan debt equity ratio. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar Bayar utang. utangnya Iya, yang terhadap jangka pendek. ya terhadap ininya profitabilitasnya atau terhadap kinerja keuangan. Misalkan profitabilitas deh yang dilihat dari Oh, laba gitu ya. Misalkan ininya laba nih. Bagaimana gitu kan? Harusnya kan kita paham. Debt equity ratio pengaruhnya terhadap profitabilitas atau laba itu pasti negatif, betul nggak? betul, Bu. Betul ya. Kenapa Mas Rizky? Karena ketika perusahaan itu semakin tinggi DER-nya, Ya, otomatis return saham kan akan turun dan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut juga akan turun, Bu. gitu ya. Kan dia juga menurunkan laba kan? Laba perusahaan. Nah itu, jadi jangan salah merumuskan hipotesis. Kalau salah, dikejar terus nanti sama penguji itu yang akan menurunkan nilai rekan-rekan. Harusnya kan ini negatif gitu ya, hipotesis sudah kita tulis negatif. Meskipun nanti hasilnya bisa saja berbeda, ternyata positif, ya nggak masalah juga, itu kan hasil. Itu ya, Mas Rizky ya. Oke. Siap, Bu. Soalnya kadang ada isu yang gitu, Bu. Kalau misalnya hasil R square-nya itu Enggak, itu dari kecil, mana ini? oke, Enggak ada berarti itu. eh, bagaimana argumentasi kita ketika nanti kita sidang gitu ya, Bu ya? Betul, betul. Oke, Kan diminta pertanggungjawabannya ya. Dan jangan sampai pakai joki ya. Harus kerjakan sendiri itu ya. siap, Bu. Karena kelihatan oleh kami para penguji yang memakai joki apa enggak gitu ya. Oke, ada lagi? Izin, Bu. Izin, Bu. Oke. Oke, silakan Mbak Cintami. Ya, makasih, Bu. Kebetulan, Bu, saya ambil manajemen keuangan. Mm-mm. Judulnya itu analisis pengaruh aspek manajemen keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Itu saya ambil di kabupaten saya, Bu. Apa itu boleh, Bu? Aspek apa?
aspek manajemen keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan. Jadi ini mau pakai kuesioner. Iya, Bu. Nah, indikator dari aspek manajemen keuangan apa? Saya ambil 4 ini, Bu. Yang pertama itu perencanaan, terus ada pelaksanaan, ada pengawasan, sama pelaporan. Oke. Jurnalnya yang memiliki kesamaan variabel ada? Ada, Bu. Saya dapat itu kemarin itu ada. Ada berapa, Mbak Cintami? Ada sekitar 5, Bu. Sama semua? Itu kalau yang lain itu, Bu, dia pengaruhnya ke kinerja keuangan daerah. Jangan ya. Nah, ini ya, temu nih. Jadi gini, dalam memilih penelitian terdahulu, saya meminta variabel X dan Y-nya itu harus sama. Ya. Jadi kalau Mbak Cintami, Y-nya itu terkait apa tadi, Mbak Cintami? Pengelolaan keuangan ya? Pengelolaan keuangan Nah, daerah. Y-nya harus sama. Kenapa? Karena dari mana Mbak Cintami tahu indikator-indikator untuk nanti di kuesioner atribut pertanyaan, menyusun atribut pertanyaan untuk dijawab oleh responden kalau indikatornya salah. Jadi harus ada rujukan yang sama. Cari yang memiliki jurnal sama tuh terkait tadi aspek manajemen keuangan. Semuanya itu X-nya sama dari penelitian-penelitian terdahulu. Y-nya juga harus sama. Pengelolaan keuangan. Itu ya. Nah, itu baru bisa. Iya, Bu. Kalau Iya, Bu. Y-nya berbeda-beda ya nggak bisa. Kalau kinerja keuangan ya berarti semuanya nih pakai kinerja keuangan. Ya nggak bisa. Itu ya. Iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, satu lagi. Izin Bu, Oke, silakan. izin Bu untuk pengambilan data dari Bursa Efek, itu apakah boleh pakai tahun 2018 sampai dengan 2022, 5 tahun, namun tidak 5 tahun terakhir, boleh nggak Bu? Nah, ini coba dijelaskan dulu, kenapa cuma sampai 2022? Kebetulan dulu pernah mau bikin jurnal Bu di tahun itu. Jadi kalau kita masih pakai data yang itu boleh nggak Bu? Soalnya itu kan datanya ambil dari Bloomberg Bu. Jadi kesana langsung nih Bu. Jadi kalau kita mau pakai itu apakah boleh Bu? Nah, gini, kalau jawabnya Mbak Erika seperti itu nggak boleh jawabannya. Harus pakai data setidaknya dari historis itu dari boleh diambil dari 2018 ya sampai tahun ini gitu ya, sampai tahun terbaru baru bisa. Kalau mau melihat apa sih memangnya? REM Bu terhadap nilai perusahaan Bu. Oke, kan pakai nilai perusahaan ya. Kenapa nggak sampai tahun sekarang? Kan itu menjadi sebuah argumen nantinya. Mbak Erika harus bisa jawab. Kecuali misalkan data tersebut dari 2023, 2024 tidak tersedia, maka boleh. Tapi kalau argumennya ya karena saya sempat ingin melakukan penelitian gitu ya, membuat jurnal dari tahun ini sampai tahun 2022. Jadi saya melanjutkan ya nggak bisa seperti itu Mbak Erika ya. Baik, Karena Bu. menilai perusahaan ya harus sampai saat paling terbaru gitu. Kita rujukannya paling terbaru. Jadi harus ada alasan kuat kenapa memilih rentang waktu tersebut. Oke ya? Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik ya rekan-rekan, saya lanjutkan ya. Nah, dari sini sudah selesai nih ya, bagaimana menyusun bab 1. Saya akan bahas bab 1 dulu ya. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Setelah masuk ke rumusan masalah, ini kan bentuknya boleh pernyataan atau pertanyaan. Nah, biasanya kita gunakan kalimat tanya ya, pertanyaan. Sehingga muncul tuh di situ kan agak sulit ya membuat kalimat yang ingin memunculkan masalah tapi tanpa tanda tanya gitu ya. Karena sebagian besar skripsi gitu ya, tugas akhir, kalau di kita kan namanya tugas akhir, ini menggunakan kalimat tanya yang artinya mengacu pada adanya masalah gitu. Nah, kalau yang menggunakan kata pengaruh dengan berapa variabel ini, kalau gini, berarti kalau
mau menguji pengaruh atau menganalisis pengaruh, ada yang pengaruhnya secara parsial, ada yang simultan, ya. Ini yang untuk menggunakan analisis pengaruh nih. Jadi yang parsial itu bagaimana? Parsial kan antara X1 dengan Y. Kemudian X2 dengan Y. Kalau ada 4 variabel berarti X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y. Nah, masukkan ininya apa namanya? Rumusan masalah. Jadi berbentuk kalimat tanya. Atau kalau misalkan rekan-rekan bisa menggunakan kalimat pertanyaan ya silahkan. Tapi biasanya pakai kalimat tanya. Yang mudah ya. Jadi kayak tadi Mas Andreas, apa Mas Andreas tadi? X1-nya? Profitabilitas, Bu. X1-nya apa? Profitabilitas. Profitabilitas terhadap tadi Nilai apa? perusahaan. Jadi apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Gitu ya. Kemudian yang X2-nya tadi satu lagi apa? Perputaran piutang ya? Likuiditas, Bu. Oh, likuiditas. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Itu secara parsial. Nah, kemudian simultan artinya secara bersama-sama ya. Apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan? Jadi membuat rumusan masalah seperti itu ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa baca bahwa dalam membuat rumusan masalah itu mengacu pada hasil analisis data dan studi pendahuluan atau referensi gitu ya. Jadi lihat-lihat aja semua penelitian yang jadikan referensi bagaimana rumusan masalahnya. Dan rata-rata seperti itu kalau yang uji analisis pengaruh ya. Oke, rumusan masalah paham ya rekan-rekan ya? Kita lanjut ke batasan. Nah, batasan masalah ini artinya agar rekan-rekan nggak kesulitan. Jadi kalau mau pakai yang data perusahaan banyak gitu ya, sektor manufaktur, dibatasi itu sektor manufaktur, misalkan yang dari kategori 10 teratas yang memiliki omset paling besar gitu. Nah, di sini masukkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu misalkan 25 perusahaan dengan omset tertinggi gitu. Kemudian datanya diambil dari tahun berapa sampai tahun berapa. Fokusnya apa variabelnya? Misalkan hanya likuiditas, profitabilitas dan nilai perusahaan, ya udah sebutkan di situ. Jadi nggak melebar gitu. Masukkan semua ke batasan masalah. Gitu ya rekan-rekan. Nah, tujuan penelitian. Nah, ingat nih, dalam membuat rumusan masalah, misalkan rumusan masalahnya hanya ada parsial, 2 gitu ya, dengan 2 variabel. Berarti tujuan penelitiannya juga harus 2, nggak boleh 3 ya. Jadi kalau mau melihat secara parsial, berarti tujuannya kayak tadi cuma 2 atau 3 gitu ya. 3 artinya sama yang simultan. Buat 3. Jadi tujuan penelitian ini yang satu, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan apa gitu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh tadi likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Gitu ya. Jadi ingat yang linear itu adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan nanti hipotesis, pembahasan, serta nanti kesimpulan. Jadi kalau dari rumusan masalahnya 2, semuanya harus 2. Jadi rumusan masalah, tujuan, hipotesis, pembahasan, kemudian kesimpulan yang terakhir harus 2. Kalau 3 bagaimana? 3 semua. Itu ya. Ini baru sampai tujuan penelitian. Nah, manfaat penelitian terdiri dari 2. Jadi ada 2 manfaat. Yang pertama teoritis dan yang terakhir adalah praktis. Jadi manfaat penelitian terdiri dari 2. Nah, metode penelitian ada di sini jenis penelitiannya apa, menggunakan apa tadi, metode kuantitatif gitu ya, dengan pendekatannya apa.
sumber dan jenis data. Nah, baru nanti merumuskan hipotesis. Dari mana merumuskan hipotesis? Nah, ini rekan-rekan harus paham. Biasanya jebakan nih. Penguji akan menanyakan, bagaimana cara Anda merumuskan hipotesis? Bagaimana? Coba saya mau tanya nih, Mas Andreas. Bagaimana caranya merumuskan hipotesis? Hipotesis Hipotesis dulu apa sih artinya? apa ya? Artinya bentar lupa. Ini ya, dugaan gitu yang tepat. Apa? Dugaan, Ya, dugaan. jadi hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari penelitian gitu ya. Jadi kita menjawab nih, dari mana rujukannya? Dari definisi atau teori-teori, artinya tinjauan teoritis, dan dari referensi penelitian terdahulu. Tadi sudah saya sempat singgung ya. Kalau kita lihat tadi DER sama return saham atau sama profitabilitas kan negatif gitu ya. Maka dari mana tuh? Kan itu dari teori gitu ya, bahwa naiknya DER akan menurunkan laba misalkan gitu. Nah, itu harus rekan-rekan paham. Jadi, hipotesis ini rujukannya dari tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu sehingga nanti rekan-rekan bisa merumuskan hipotesis. Dianggap misalkan tadi rasio likuiditas kan berpengaruh. Berpengaruhnya bagaimana? Positif gitu ya. Positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Ini kalau di sini. Motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Sehingga bagaimana kalau motivasinya tinggi, maka diharapkan nih kepuasan kerja juga tinggi. Nah, atau di sini lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerjanya bagus, baik gitu ya, kondusif, maka dia meningkat juga akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Seperti itu ya, rekan-rekan ya. Setelah hipotesis masuk ke teknik analisis data. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Saya mau share salah satu atau beberapa nih penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai ya. Saya mau tunjukkan nih. Yang satu pakai SPSS, yang satu lagi pakai apa? Regresi data panel. Bentar. Saya buka dulu. Oke, cobain dulu ya rekan-rekan. Kita pakai yang ini dulu deh, yang pakai SPSS. Sudah muncul belum? Belum ya? Karena Oh, udah ya? sudah. Oke. Nah, ini salah satu TA kemarin ya, mahasiswa bimbingan saya. Dia menggunakan rasio keuangan serta dampaknya terhadap kinerja keuangan. Nah, berarti rekan-rekan sudah bisa ya melihat ya. Di sini yang menjadi X apa saja?
kan rasio keuangan ya. Nanti kita lihat dia mau pakai indikatornya apa atau proksinya apa untuk rasio keuangan. Serta dampaknya, ini kan berarti mengacu pada pengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang dia gunakan adalah satu objek penelitian atau lokus penelitiannya yaitu Koperasi Serba Usaha XYZ. Nah, kadang-kadang karena di Unsia gini, di Unsia itu kan dilarang menyebutkan nama objek ya, nama lokus penelitiannya itu harus disamarkan karena terkait dengan takutnya ada apa ya masalah yang timbul, perusahaan tersebut sebetulnya tidak mengizinkan tapi digunakan gitu ya, disebutkan nama penelitian, maka akan diminta untuk menyamarkan nama tempat penelitiannya. Nah, ini disamarkan ya. Koperasi Serba Usaha XYZ. Oke, kita lihat latar belakangnya. Ini masih pakai apa SPSS. Kita lihat ya. Nah, ada kan rekan-rekan sudah baca ya, tadi sempat disinggung di ini di grup bahwa di pedoman TA Unsia diharapkan hanya 30 halaman ya. Tapi kadang-kadang ketika kita membuat penelitian 30 halaman itu kurang gitu ya. Banyak ternyata yang harus dimunculkan di situ sehingga eh, tidak apa maksudnya penelitian ini tidak kekurangan sesuatu gitu. Seharusnya ada penjelasan ini tapi malah dihapus karena ingin apa namanya ingin mengurangi halaman. Jadi nanti rekan-rekan pastikan dulu bisa nggak sampai 30 halaman. Kalau bisa ya syukur, atau kalau misalkan lebih ya nggak apa-apa gitu. Yang penting semua yang diperlukan untuk membuktikan atau mempertahankan penelitian ini itu nggak hilang gitu. Jadi kita mulai dari latar belakang nih. Ini membahas terkait secara luas dulu. Secara luas dia mengajukan masalah apa namanya? Secara umum adalah perkembangan terkait koperasi. Karena kan dia menilai kinerja gitu ya, kinerja koperasi serba usaha. Jadi di sini tampilkan dulu sama dia terkait perkembangan koperasi serba usaha di Indonesia, yaitu periode tahun 2020 sampai 2023. Nah, dalam menaruh ini apa namanya masalah secara umum nggak cuma ditaruh aja tapi rekan-rekan nggak bisa menjelaskan, harus tetap bisa menjelaskan ya. Jadi dibuktikan dengan data empiris kalau ada ditampilkan di sini. Bagaimana cara menjelaskan rekan-rekan harus bisa. Nah, setelah menjelaskan secara umum, maka akan masuk ke dalam apa namanya masalah khususnya. Apa sih masalah khususnya? Nah, di sini dia terkait kinerja keuangan koperasi. Yang dia ambil adalah ingin melihat fenomenanya yaitu terkait setelah COVID sampai sekarang. Jadi pada saat sebelum COVID gitu ya dari 2017 itu dia kinerjanya bagus dilampirkan dengan data ini apa sisa hasil usaha atau keuntungan usaha ya. Namun pada saat mengalami COVID dia turun drastis gitu, turun drastis dan pada saat setelah pasca COVID mulai naik. Jadi dia ingin melihat apa yang mempengaruhi adanya penurunan tersebut gitu ya, masalah yang terjadi. Dia ambil variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, dia proksikan sebagai yang pertama itu kan dia rasio keuangan ya. Coba kita lihat. Nah, rasio-rasionya yang dia gunakan di sini. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, jadi dari pembahasan ini dia simpulkan bahwa berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi dari tadi tingkat keuntungan koperasi KSU atau sisa hasil usaha koperasi tersebut yaitu rasio likuiditas, ini yang pertama.
Kemudian rasio solvabilitas. Nah, dan yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Jadi analisis rasio keuangan serta dampaknya terhadap kinerja keuangan. Nah, rasio keuangan yang digunakan ada 3. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap kinerja. Nah, kinerjanya dia lihat dari apa gitu kan? Harus ada proksi atau indikator. Nah, ini disebutkan rumusan masalah. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi XYZ? Apakah rasio solvabilitas? Apakah rasio profitabilitas? Berarti semua pertanyaan ini menguji pengaruh secara apa nih, rekan-rekan? Ada yang tahu nggak? Sial, Bu. Hanya secara parsial. Simultannya ada nggak? Nggak ada. Karena gini, simultan kenapa nggak ada? Simultan itu kan akan terjawab dengan apa? Dengan hasil uji F ya. Sedangkan hasil uji F itu sebetulnya bukan hanya secara simultan sih, terkait kelayakan model. Apakah model regresi yang digunakan tepat atau tidak? Jadi semakin dia hasilnya positif gitu ya, atau sesuai dengan uji parsialnya, maka layak digunakan. Nanti dilihat dari tingkat signifikansinya. Nah, biasanya gitu. Tapi ada tetap yang menggunakan simultan. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau di sini dia hanya menggunakan uji secara parsial. Hanya X terhadap Y-nya saja masing-masing ya. Kemudian ditulis di sini batasan masalah, yaitu dari COVID gitu ya dia pilih. Tujuannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Menganalisis pengaruh rasio terhadap kinerja keuangan koperasi XYZ. Manfaat penelitian teoritis dan praktis. Kemudian di sini lanjut ke metode penelitian. Boleh ditambahkan metode penelitian itu apa gitu ya. Sedikit saja. Karena pada umumnya kalau di Unsia itu hindari definisi-definisi atau teori-teori yang akan meningkatkan. Biasanya kalau teori atau definisi kan rekan-rekan ngutip, betul ya? Ngutip kan dari siapa gitu. Nah, kalau dicek Turnitinnya, kalau tidak diparafrase akan tinggi. Kalau di Unsia, Turnitin itu harus di bawah 30% ya. Jadi sebisa mungkin hindari jika mengutip jangan langsung di copy paste ke sini, tapi diparafrasekan dulu. Harus rendah Turnitinya di bawah 30%. Oke. Kemudian jenis penelitian. Nah, ini terkait dia menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sumbernya adalah data sekunder ya. Jadi sumbernya dari data sekunder karena dia terkait laporan, data-data laporan keuangan. Dia rumuskan hipotesis likuiditas berpengaruh positif dan signifikan. Rasio solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Nah, ini nggak asal nulis ya positif signifikan, negatif signifikan. Harus ada landasannya tadi. Landasan, teori, dan penelitian terdahulu. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Analisis datanya menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Itu ya. Baru ke bawah landasan metode. Ada teori, kemudian manajemen ini menggunakan karena manajemen keuangan itu grand teorinya ya terkait rasio-rasio ya. Jadi dibahas semua di sini. Nah, nanti di sini ada olah datanya nih. Dulu. Yang selain itu yang terpenting adalah ini kan penelitian terdahulu harus ada sampel ya. Karena sampel juga merupakan hal yang sulit dalam menentukan. Jadi kalau ini dalam teknik pengumpulan sampelnya menggunakan apa? Kan dia cuma satu nih. Ini kan satu perusahaan saja. Koperasi serba usaha. Nah, di sini berarti populasi dalam penelitian ini adalah apa? Ya, berarti seluruh laporan keuangan yang diterbitkan oleh KSU XYZ. Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
maka data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh koperasi tersebut dalam waktu tertentu. Maka bagaimana cara mengambil sampelnya? Harus ditentukan. Nah, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena ada berbagai macam ya teknik. Kalau pakai semua populasi dijadikan sampel, itu pakai sampel jenuh. Nah, kalau ini purposive sampling ada kriteria tertentu dalam penentuan sampel. Nah, dia pakai purposive karena nggak semua data dia pakai gitu ya. Jadi, sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria. Kalau sudah disebutkan kriteria, berarti harus ada yang menunjukkan kriterianya apa saja. Nah, dibuatlah kriteria pemilihan sampel. Ya. Di sini kriteria pemilihan sampelnya. Bisa dilihat pertama, laporan keuangan triwulan Koperasi Serba Usaha XYZ karena dia ambil dari tahun berapa nih? Nah, 2017 hingga 2024 per triwulan. Jadi laporan keuangan yang digunakan berasal dari laporan triwulan. Berarti kalau 2017 sampai 2024 itu berapa tahun? Dikalikan datanya gitu sehingga dapat 32 sampel. Periode observasi juga ini 8 tahun ya, dari 8 tahun dikalikan 4 triwulan 32 ya. Jadi semua total sampel yang diobservasi adalah 32 sampel. Itu ya. Ini yang krusial-krusial saja yang saya berikan ya. Kemudian indikator-indikator. Jadi rekan-rekan harus tahu kalau pakai likuiditas indikator paling utama apa? Current ratio. Nah, dipakai CR. Solvabilitas pakai DER. Kemudian profitabilitas pakai ROE dia. Kemudian kinerja keuangan dia menggunakan SHU. Jadi apa? Perubahan SHU. Jadi SHU per N dikurang SHU N-1 dibagi SHU N-1. Baru nanti jika sudah dapat datanya dimasukkan. Dia menggunakan regresi linear berganda. Bisa dilihat dari persamaan regresinya ya rekan-rekan. Kemudian nanti dalam olah data, ya pertama analisis dulu rasionya. Enggak, kan gini, ada boleh ini dilampirkan, tapi rekan-rekan harus tahu bagaimana cara mencari analisis rasio. Untuk likuiditas bagaimana, terus datanya mana. Nah, ini bisa ditampilkan di sini. Ini current rasionya dari membagi aktiva lancar bagi piutang, gitu ya. Kemudian DER, ROE, ini semua sudah ada datanya. Baru nanti kinerja keuangannya dia pakai SHU ya, sisa hasil usaha. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan deskriptif. Analisis deskriptif atau pendekatan deskriptif itu apa? Nah, ini adalah pendekatan deskriptif. Jadi ada analisis deskriptif. Ada nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasinya. Ya. Jadi ini mendeskripsikan datanya. Ya, valid atau tidak sesuai enggak nih 32 sampel. Kemudian uji asumsi klasik, uji normalitas. Dia pakai ini Kolmogorov-Smirnov ya. Nanti rekan-rekan harus pelajari ya. Dikatakan normal bagaimana? Tentunya kalau pakai SPSS ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Pertama normalitas. Kalau nggak normal bagaimana Bu? Ya nggak bisa dipakai datanya. Rekan-rekan harus tambahkan datanya atau dirubah lagi sampai nilai atau uji normalitasnya itu terpenuhi. Ya. Baik itu mau data cross section, data time series, itu harus uji normalitas. Kecuali apa yang bebas dari uji normalitas? Data panel ya. Data panel dia tidak perlu melakukan uji normalitas. Atau nanti misalkan jika terpilihnya kan kalau data panel itu ada CEM, FEM, REM gitu kan. Lihat yang terpilih apa. Ada yang tidak masuk kalau GLS kalau nggak salah ya. Itu nggak perlu uji asumsi klasik. Jadi boleh dilewati saja.
Tapi kalau pakai SPSS ini harus terpenuhi. Uji asumsi klasik yang pertama, normalitas harus lebih besar dari 0,05. Ini bisa dilihat ya, lebih besar dari 0,05. Ini kan asymptotic significant two tails. 0,2 lebih besar. Berarti dia terdistribusi secara normal. Datanya normal. Jadi bisa dilanjutkan uji-uji lainnya. Heteros. Lihat sebaran datanya. Dia pakai ini scatter plot. Sebaran datanya di atas 0 dan di bawah 0. Ya, tidak membentuk suatu pola. Oke, lolos dia. Multi. Lihat nilai toleransi sama FIF-nya. Harus lebih besar dari 0,10 ya. Kemudian FIF-nya lebih besar, lebih kecil dari 10 gitu ya. Nanti khusus data time series ya. Kan biasanya kalau keuangan itu yang pakai SPSS data time series ya. Harus uji autokorelasi. Beda dengan yang menggunakan data cross section atau menggunakan questionnaire. Itu nggak perlu uji autokorelasi. Tapi kalau yang time series perlu uji autokorelasi. Ya, kemudian lanjut ke uji F, kelayakan model. Kemudian uji koefisien determinasi tadi yang disampaikan Mas Rizky kalau nggak salah ya, terkait nilai R square dan adjusted R square. Mana yang dipakai? Dua-dua ini boleh salah satu R square atau adjusted. Biasanya sih adjusted ya. Adjusted kan hasilnya R square yang sudah disesuaikan gitu ya. Lihat, ini R square-nya 0,916 ya. 916 kalau dikalikan 100% artinya 91,6%. Artinya variabel yang digunakan, variabel independen yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap dia ini besar ya. Kontribusinya besar sekali, yaitu sebesar 91,6%. Sisanya berapa? 8,4%. Nah, sisanya ini mungkin dipengaruhi variabel lain yang tidak ada di sini. Mungkin bisa jadi ini kan hanya dari likuiditas, solvabilitas, sama profit. Bisa mungkin dari rasio-rasio yang lain gitu ya. Atau indikator-indikator lain. Kemudian setelah itu uji regresi linear berganda ini harus ada ya terkait nilainya. Nah, ini benar ya. Kalau DAR kan dia nilainya harusnya negatif gitu, sesuai dengan teori. Nah, DAR ini hasilnya negatif. Jadi salah kalau nanti rekan-rekan buat ternyata DAR itu berpengaruh positif. Nah, hasilnya ternyata negatif kan berarti rancu tuh. Ya. DAR itu negatif terhadap laba. Ya, di sini kaitannya dengan sisa hasil usaha. Oke, sampai uji hipotesis artinya uji parsial, melihat bagaimana pengaruhnya masing-masing variabel. Baru nanti pembahasan. Nah, ini yang saya bilang ya, pembahasan itu kalau dilihat dari rumusan masalahnya ada 2 atau 3 harus sama. Nah, kalau tadi kan ada 3, ini 1, 2, dan 3. Kesimpulan pun harus sama, 1, 2, dan 3. Itu ya, rekan-rekan ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin Bu, mau konfirmasi yang Oke. terkait tadi yang terkait ini Bu, rumusan masalah. Mm-mm. Kalau misalnya dari judulnya itu analisis pengaruh, itu apakah harus parsial dan simultan atau bisa parsial aja Bu? Parsial Baiknya aja. seperti apa? Kalau dari saya parsial aja. Parsial aja, berarti Mm-mm. simultan tidak perlu ya Bu? Tidak perlu. Siap, Namun mungkin makasih Bu. ada penguji yang menanyakan kenapa nggak simultan gitu ya. Ini saja apa namanya berikan pendapat. Eh, tetap kami melakukan uji F, tapi uji F-nya itu untuk melihat kelayakan model gitu ya. Kan memang uji F Siap, tetap makasih Bu. dilakukan. Oke, sama-sama Mas Rizky. Ada lagi nggak? Silakan. Ya, silakan Mas Jen. Jen apa saya panggilnya apa nih? Izin Bu, nama saya Jan Bastan. Oke. Eh,
Saya kebetulan mau ngajuin tugas akhirnya metode penelitiannya kualitatif, Bu. Kuali. Oke. Iya. Judulnya apa? Studi evaluasi penegakan kebijakan cukai serta dampaknya terhadap pemberian kemudahan bagi pengguna jasa, Bu. Ininya apa? Itu konsentrasinya apa? Manajemen keuangan, Bu. Tapi judulnya apa? Studi evaluasi penegakan kebijakan cukai serta dampaknya terhadap pemberian kemudahan bagi pengguna jasa, Bu. Nggak bisa dong. Kemudahan itu nggak masuk riset keuangan, Mas Jen. Coba cari. Kalau keuangan kan tadi saya sudah katakan masuk ke dalam konteks-konteks keuangan ya, penelitian keuangan. Kalau mau kualitatif ya jangan pakai itu gitu. Itu kalau kemudahan, apa yang mau diukur dari kemudahan kalau riset keuangan? Di luar itu, di luar konteks dari riset keuangan. Coba Mas Jen, ada nggak ininya, apa namanya, jurnalnya? Yang memang jurnal tersebut masuk ke dalam ranah keuangan ya. Jadi pastikan nih rekan-rekan ini juga ya. Ketika rekan-rekan memilih jurnal, jangan cuma diambil comot gitu ya, jurnalnya nih. Tapi pastikan jurnal tersebut masuk ke ranah keuangan nggak? Jadi dilihat skopnya, kan ada tuh kalau kita buka jurnal, buka skopnya atau ruang lingkupnya. Ada nggak keuangan? Gitu ya Mas Jen ya. Jurnalnya ada nggak Mas Jen? Saya paling dari kajian yang udah pernah dibikin. Jangan, jadi harus ada jurnal yang merujuk sama. Baik itu metodenya, kemudian yang ditelitinya juga harus sama ya Mas Jen. Saya minta 5 jurnal. Jadi Mas Jen nanti nggak bingung nih membuatnya. Karena kalau nggak jelas rujukannya apa ya bingung. Kayak kita baru bikin penelitian aja nih gimana nih jalannya. Caranya bagaimana, bingung. Jadi karena Mas Jen kan kita masih S1 nih. Jangan bikin-bikin rekan diri rekan-rekan itu sulit dalam menyelesaikan penelitian. Harus bisa gitu ya. Harus bisa selesai semester ini. Jangan sampai nanti berlarut-larut gitu. Jadi saya minta Mas Jen pastikan dulu rujukannya harus ada sama persis ya. Kecuali lokus penelitiannya berbeda. Gitu ya Mas Jen ya. Oke, paham, Bu. Atau cari deh judulnya yang memang gampang. Kualitatif boleh, tapi asal jelas. Ya, itu. Oke, ada lagi? Izin Bu, Oke, silakan. izin Siapa? Bu, nama saya Oktri Bu. Oke, Mas Oktri. Izin Bu terkait tadi terkait rujukan Bu. Mm-mm. Lanjut. Nah, kebetulan kan saya kurang lebih judulnya terkait pengaruh EPS dan DPS terhadap harga saham Bu. Mm-mm. Nah, ini apakah boleh satu perusahaan atau beberapa? Saya udah nyiapin beberapa ada, satu juga ada Bu. Nah, untuk rujukan itu kan itu ada dua variabel X ya Bu. Mm-mm. Sedangkan rujukan itu ada beberapa artikel yang hanya 2X, Oke, ada yang lebih dari 3X. Nah, oke, saya apakah paham. ya Boleh, boleh ya. Jadi misalkan gini, hanya yang tadi apa EPS terhadap apa, Mas Oktri? EPS dan DPS terhadap harga saham? Nah, oke. Jadi ketemunya cuma EPS terhadap harga saham satu gitu ya. Yang lain dia variabelnya berbeda. Boleh dimasukkan. Asal X sama Y-nya ada ya. Kemudian Oke. yang kedua DPS terhadap harga saham itu ada. Boleh masukkan. Atau misalkan ada dua-duanya ya lebih bagus. Jadi nggak masalah ya, Mas Oktri ya. Kalau artikel itu lebih Udah, dari 2X udah. Bu, contohnya 3X Bu, itu boleh Bu? Artikelnya punya 3 variabel X gitu. Ya, betul. Boleh, Silakan. boleh. Oke, Asal oke. ada kesamaan variabel di situ. Oke, siap. Makasih Bu. Oke. Yang lain? Izin Ibu, saya Oke. Emilia. Ya, silakan Mbak Amelia. Eh, Saya izin bertanya Bu, untuk judul yang kita sudah ajukan itu apakah kita mengetahui di ACC atau tidaknya kapan ya Bu? Nah, coba ditampilkan di sini Mbak Amelia apa? Mohon izin Bu, saya joinnya pakai HP. Kalau saya sebelumnya mengajukannya kan Makasih. seperti Iya, makasih variabel, juga ya, Teh. saya boleh ngajuin Isu. revisi ya Bu.
Gimana Mbak Amelia coba? Saya pulang ya Teh, iya. Sendiri. Bentar ya, yang lain saya mute dulu nih. Saya mau dengar Mbak Amelia. Silakan Mbak Amelia. Ya, judul yang udah saya ajukan kan analisis manajemen persediaan dan dampak terhadap profit margin, Bu. Pada kalau Analisis persediaan. Pakai analisis persediaannya apa aja ini? Ininya persediaan kan erat kaitannya sama operasional ya. Betul nggak? Jadi ada EOQ di situ. Kemudian ada apa? Safety stock. Ada satu lagi apa tuh? Saya lupa. Analisis persediaannya gimana nih? Ini Mbak Emilia apa? Rananya operasional apa keuangan? Halo Mbak Emilia? Halo Ibu, izin. Ya, rananya apa? Jadi untuk mengetahui perkembangan inventory turnover ratio dan profit margin di PT Retail yang terdaftar di BI BI Ibu. Jadi, maksudnya pakai perputaran persediaan. Ini keuangan ya? Iya, iya Bu, Tapi betul. kok cuma pakai satu? Nah, ya makanya itu saya mau nanya Ibu izin, berarti saya boleh ngajuin revisi, ngajuin jadi 2X bisa ya Bu Iya, ya? gitu. Jadi gini ya. Eh, Kalau pakai satu kan regresi sederhana. Janganlah pakai satu ya. Pakai dua. Baik Bu. Jadi paling minimal itu dua. Jadi nanti kalau Mm-mm. mau tahu ini disetujui apa tidak, nanti kan saya minta tuh dibuatkan bab satu ya. Mbak Iya, Emilia sudah baca belum di grup? Saya minta sudah dibuatkan Ibu. bab satu dulu. Nanti saya lihat nih bagaimana metodenya, kemudian bagaimana rekan-rekan membuat latar belakangnya gitu. Kalau menurut saya ini sudah sesuai, metodenya tepat, maka saya ACC, nanti saya checklist tuh disetujui gitu kan, ada tulisan disetujui Oh, pembimbing. Dilampirkan di si akad dulu. Nanti saya baca, saya review satu-satu. Nah, karena ini banyak ya. Saya banyak nih ada 50 semester ini dan yang lanjut juga banyak ada 7 jadi 57. Jadi kalau misalkan belum saya review ditunggu saja gitu ya. Akan saya baca satu-satu karena baca itu kan nggak cuma sekitar 5 menit selesai enggak gitu ya. Saya harus pelajari dulu masing-masing. Jadi nanti tahu disetujui atau tidaknya, ganti judul atau tidak nanti saya beri komentar di situ ya, Mbak Emilia. oh ya, berarti izin Bu, berarti kesimpulannya saya tetap lanjut ke bab 1 nanti untuk judulnya bisa sembari berjalan ya Bu ya. Nah, berarti langsung aja tambahkan tuh. Oh ya, berarti saya lanjut dengan menambahkan variabel X tambahan ya Bu ya. Jadi jangan diganti Kalau analisis persediaan. Berarti analisis persediaan bisa di proksinya apa saja kan? ya, kalau izin Bu boleh sekalian kalau ini saya sempat coba cari-cari lagi kalau misalnya analisis pengaruh manajemen persediaan dan efisiensi rantai pasok terhadap profit Itu dua tuh operasional itu Bu. tuh. Gimana Bu? Rantai pasok sama pengaruh manajemen persediaan itu dua variabel dari manajemen operasional itu. Y-nya baru kelihatan. Jadi fokus aja, baik. jangan dicampur-campur ya. Oh baik Bu. Baik. Konteksnya keuangan ya keuangan. Jangan Iya, campur iya. operasional sama keuangan. Ya, Oh, baik Ibu. oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Cukup ya, berarti ya. Ibu, Ya, silakan. boleh tanya Bu? Boleh. Itu di Siakat kemarin kan kami dibantu diisikan oleh Prodi Bu ya. Mm-mm. Nah itu isiannya agak kurang rapi, boleh dirapikan, saya rapikan Bu, saya edit. Boleh. Oh, Diedit baik. boleh. Nah, terus ini Bu, yang kedua kan Bu Pusika kan minta kami upload bab 1. Mm-mm. Misalkan ini kan saya udah masuk ke bab 2, boleh sekalian saya upload Bu. Jangan, bab 1 dulu aja. Oh baik, Karena belum tentu baik Bu. disetujui. Ya, bab Baik Bu. 1 saja dulu. Karena nanti akan pasti banyak coret-coretan dari saya. Kan kalau bab 1 kelar, dicoret-coret, direvisi. Jadi revisinya dulu bab 1 baru lanjut bab 2. Itu ya, Mas Andreas ya.
Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini ada yang bertanya melalui kolom komentar. Izin bertanya, jika dalam penelitian tanpa menggunakan tool seperti SPSS yang mana itu merupakan pengolahan data statistik, sedangkan data yang ingin saya olah adalah data mentah menggunakan rumus ekonomi. Oke, boleh ya. Tapi ini Mas Arditya harus tahu ya. Berarti kan menggunakan pendekatan apa? Kalau kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, berarti artinya menggunakan uji hipotesis. Tapi kalau tidak mau menggunakan uji hipotesis, artinya nggak perlu ada analisis regresi, linear, berganda, ataupun menggunakan program, namanya apa? Metodenya. Metode deskriptif ya, dibalik jadinya. Kalau tadi metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, ini dibalik. Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah data sekunder, data kuantitatif. Itu ya Mas Arditya ya. Kalau masih ada nggak nih Mas Arditya? Boleh, tapi harus tahu pendekatan atau metodenya yang digunakan apa. Jadi ini mau menggunakan ROA, ROE, ROI mau apa nih? Saya hanya tahu untuk apa ini judulnya apa Mas Arditya? Dan tetap ya, di latar belakang harus memunculkan fenomena masalahnya. Jadi nggak cuma mau lihat terkait profitabilitas gitu ya. Tapi harus tahu ada masalah nggak di situ. Ada yang perlu dianalisis nggak? Kalau semuanya baik-baik aja nggak perlu. Sehingga rekan-rekan nggak bisa memunculkan fenomena gitu. Justru yang kita lakukan penelitian adalah kita melihat adanya fenomena atau masalah yang terjadi di situ sehingga layak atau perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Gitu ya. Oke ya. Nanti semuanya diajukan dulu bab 1. Nanti saya cek untuk semua rekan-rekan bab satunya bagaimana. Nanti kalau memang sudah sesuai akan saya ACC. Jadi judulnya tetap pakai yang rekan-rekan ajukan. Namun kalau ada komentar dari saya ganti judul, berarti ganti judul. Gitu ya. Nah, kemudian saya gini, biar memudahkan ya saya membimbing rekan-rekan, coba dibagi deh. Dibagi kelompok ya, karena ada banyak banget 57. Coba dibagi 57 bagi berapa tuh? Biar seimbang. Mungkin 10-10 aja kali ya. Jadi ada 5 kelompok, satunya 7. Itu ya. Nah, pastikan nih, sesuaikan. Ini semua kenal kan ya? Saya harap sudah kenalan semua. Ya. Jadi dibuat kelompok. Kemudian nanti dimasukkan. Gini aja deh, saya coba ya. Saya coba kelompokkan. Nanti rekan-rekan bisa lihat kelompok berapa. Nanti setiap vikon saya akan bagi jadi kelompok 1. Ini semua sama gitu ya. Saya lihat dari bab satunya ya. Saya kelompokkan. Jadi 10-10. Yang keuangan, keuangan. Operasi, operasi. Gitu ya. Paham ya rekan-rekan ya? Setuju ya? Lucu, Bu. Oke. Oke, kalau begitu ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum Izin, saya Bu. ya. Terakhir, Bu. Oke. Terkait tadi, Bu. Tadi kan ada pertanyaan bahwasanya terkait tahun, Bu. Kalau bisa yang terbaru ya, Bu. Ya. Nah, kebetulan kan saya tadi contohnya EPS dan DPS. Nah, itu kan memerlukan data laporan keuangan tahun 2024 dan mungkin pembagian dividen final. Nah, kebetulan ada beberapa perusahaan yang belum mengeluarkan, Bu. Jadi 2023 ke bawah nggak apa-apa, Ibu. Maksudnya tergantung kita alasannya tadi menggunakan apa gitu ya. Nah itu bisa disampaikan di kriteria sampel ya, Mas Oktri Ya, Bu. ya. Siap, Bu. Jadi ada berapa yang bisa diambil nih contoh ya. Sebentar ya. Sedikit aja. Biar nggak bingung ya.
ini nggak bisa ya. Mau kebuka filenya. Ah, Nah, muncul nggak nih? Muncul. Muncul ya. Ini salah satu penelitian keuangan terkait dia pengaruh pengungkapan lingkungan ISG lah pokoknya terhadap profitabilitas di bursa efek untuk perusahaan yang terdaftar di BEI 2020 2020 sampai 2022. Dia nggak bisa sampai 2024 karena apa? Karena terbatas datanya, dia bilang gitu. Dan dari ini kan yang terdaftar, artinya banyak sekali kan perusahaannya. Nah, saya tunjukkan. Karena terlalu banyak, jadi sampelnya kan bingung nih. Apakah bisa mendapat keseluruhan sampel gitu kan. Jadi pertama dia masukkan dulu di sini terkait sampel yang dia gunakan di batasan penelitian. Kemudian ditekankan di populasi dan sampel. Nah, ini dia. Tadi siapa yang bertanya ya? Bu, Oktri Bu. Ya, Mas Oktri. Nah, ini bisa dilihat ya populasi sampelnya. Jadi dari 710 ini kan berarti populasi ya, 710 perusahaan yang secara konsisten tercatat di BEI pada periode 2020 sampai 2022. Ada 710. Dia nggak pakai sektor, dia semua 710. Kemudian karena dia ingin mengambil data terkait ISG atau LST, ini pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola, gitu ya, periode 2020, 2021, 2022, ternyata hanya yang ada itu 614 perusahaan yang secara ini ya, apa namanya, yang tidak tercantum dan tidak dinilai. Karena dia pakai yang BGK Foundation, dia ambil datanya BGK Foundation untuk apa namanya website yang menyediakan data ini, LST ini. Nah, yang tidak ada adalah 614. 614 perusahaan ini dia nggak mencantumkan nilai LST. Sehingga dari 710 kan disortir ya, dikurangi 614. Berapa yang bisa dia ambil sebagai sampel? Yaitu 96 perusahaan. Gitu ya. Kan begitu maksud Mas Oktri kan? Betul Bu. Ya, jadi seperti itu. Jadi di populasi dan sampel ini Mas Oktri tekankan ada kriteria gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya dipakai. Kenapa? Ada keterbatasan di situ. Tampilkan di sini, gitu ya. Siap Bu. Oke, ada lagi nggak? Nah ini mahasiswa ini dia pakai regresi data panel ya. Nanti kalau rekan-rekan yang butuh ini nanti saya berikan. Ya, bagaimana ininya menggunakan data panel. Ya, dia pakai regresi data panel. Tuh,
ya. Pemilihan model regresi panel yaitu dari uji Chow, uji Hausman, uji LM. Nah, dia dari uji Hausman dia nggak lanjutkan lagi karena yang terpilih adalah rem, maka tidak bukan, yang terpilih adalah FEM, Fixed Effect Model, maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji LM. Nah, itu harus dimasukkan ya rujukannya kenapa tidak menggunakan LM. Ada nggak rujukannya? Kan harus begitu. Bagaimana kalau yang terpilih rem? Gitu ya. Jadi kalau data panel itu semua harus jelas. Oke ya. Cukup ya rekan-rekan ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu, maaf. Ini Ya. nanti untuk rekaman Zoom, rekaman Vicon yang sehari ini, apakah nanti ada rekaman ulangnya atau gimana, Bu? Iya, jadi ini setelah setelah Vicon nanti saya convert ke YouTube, saya share di grup ya, Mbak Yunita ya. Gitu ya. Jadi Oke, Ibu, rekamannya baik akan saya Ibu. share. Oke, kalau Terima begitu kasih, Ibu. sama-sama Mbak Yunita. Oke, terima kasih ya rekan-rekan, cukup ya sesi Vicon kita. Nanti saya buat kelompok 10-10 mahasiswa agar nanti bisa berkoordinasi nih. Jadi rekan-rekan enak, nggak cuma sendirian gitu ya, ada temennya buat koordinasi. Setelah itu juga bisa berkoordinasi langsung dengan saya ya, via WA ataupun biasanya di si akad. Si akad itu rekan-rekan submit nih. Nanti saya koreksi, saya balikin lewat si akad lagi. Kecuali sudah mau deket-deket sidang nih, udah mau deket-deket akhir, biasanya via WA biar cepat. Karena kan kita harus ada 8 kali bimbingan. Jadi di si akad itu nanti rekan-rekan harus mengumpulkan sampai minimal 8 kali. Kalau lebih bagus sebagai bukti rekan-rekan melakukan bimbingan. Juga saya ya, jadi saya memberikan bimbingan kepada rekan-rekan. Itu ya. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sore ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat ya rekan-rekan. Oke, terima kasih ya. Iya, Ibu, Terima kasih, baik. Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Sama-sama.